Bolangpedia. Bolangers, hei, jangan pada ngantuk begitu dong. Sini. Coba bayangkan ada sesuatu yang asam masuk ke dalam mulut kalian. Apa yang kalian rasakan? Pasti air liur langsung keluar dan langsung mesem-mesem sendiri. Betul gak? Nah, sambil nonton bolang, kita bahas beberapa buah dengan rasa asam. Dijamin bikin kalian mesem-mesem sampai kesengsem deh. Buah ambacang yang bikin lidah bergoyang. Bolangers, ada yang tahu buah ambacang? Di beberapa daerah disebut bacang, limus, atau buah pakal. Ambacang masih saudaraan sama mangga, tapi tentu saja berbeda. Dibandingkan dengan mangga yang manis, buah ambacang rasanya lebih asam, juga punya aroma harum yang sangat kuat. Misalnya di Padang Pariaman, buah ambacang dibuat kue santan lapis. Bahan kue santan lapis ini sederhana, Bolangers. Kukus parutan singkong dan kelapa yang sudah diberi pewarna. Selagi menunggu kukusan matang, kita buat selai ambacangnya. Buah ambacang yang matang punya getah yang bisa membuat luka di mulut dan bibir. Supaya nggak kena getahnya, kulit ambacang harus dikupas tebal. Sari buah ambacang yang sudah dihaluskan dimasak dengan gula, garam, jeruk nipis. Susun kue santan warna-warni, lapisi dengan selai ambacang dan parutan kelapa. Ambacang yang sudah dibuat menjadi selai bisa bertahan lebih lama karena gula berfungsi sebagai pengawet makanan alami. Bolangers, ada banyak manfaat di balik asamnya buah ambacang loh. Kandungan senyawa fenol ambacang lebih tinggi daripada jenis buah mangga yang lain. Senyawa fenol ini baik loh untuk kesehatan tubuh kita. Selain itu, ambacang memiliki serat yang lebih banyak dan baik untuk pencernaan. Buah ambacang juga dapat mencegah peradangan, menurunkan kadar gula darah, dan bijinya bisa dipakai untuk obat penyakit kulit. Buah kokosan alias kapundung. Buah kokosan termasuk dalam buah-buahan langka loh. Kalau si kokosan ini masih saudaraan dengan duku atau langsat. Bentuknya aja mirip banget. Tapi tenang, cara membedakannya gampang kok. Kulit buah kokosan berwarna kuning tua, sedangkan duku kecoklatan. Buah kokosan lebih kecil, kulit lebih tipis, dan bijinya lebih besar. Buah kokosan rasanya asam, sedangkan buah duku manis. Bolangers, sama seperti ambacang. Karena rasanya asam, buah kokosan cocoknya dijadikan selai supaya lebih enak memakannya. Masak kokosan yang sudah dikupas dengan gula, garam, dan jeruk nipis. Oh iya Bolangers, buah kokosan bisa membunuh bakteri E. coli yang biasa menyebabkan diare dan infeksi saluran kemih. Bahkan buahnya bisa sebagai anti malaria yang berfungsi melawan parasit. Kasturi segar untuk es buah. Bolangers, kalau buah yang satu ini asli dari Kalimantan loh. Buah kasturi biasa disebut mangga Kalimantan, berukuran lebih kecil dari jenis mangga yang lain. Ukurannya saja hanya sekitar 6 cm dan beratnya hanya 80-100 gram. Sayangnya, kasturi termasuk ke dalam buah yang terancam punah. Berbuah hanya setahun sekali dan hanya pohon yang sudah tua saja yang dapat menghasilkan buah banyak. Bolangers, selain dimakan langsung,
buah kasturi juga bisa diolah menjadi sirup dan sup buah loh. Masukkan buah dan biji kasturi ke dalam panci. Tambahkan gula, lalu masak sampai matang. Susun semua buah pelengkap, lalu siram deh pakai saus buah kasturi. Bolangers, selain kaya vitamin, buah kasturi juga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Untuk menjaga kesehatan kulit, mencegah kanker, melindungi saluran pencernaan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, buah kasturi bagus untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Bolangers, ada yang pernah makan belimbing wuluh mentah? Pasti mata jadi meremelek karena rasanya yang asam. Belimbing wuluh punya banyak nama loh. Ada yang menyebutnya belimbing sayur, belimbing botol, belimbing buluh, belimbing besi, atau belimbing asam. Dalam satu pohon, belimbing wuluh bisa menghasilkan ratusan sampai ribuan buah. Nah, di balik rasanya yang asam, belimbing wuluh ternyata punya banyak manfaat. Selain untuk cemilan, belimbing wuluh bisa juga loh dipakai untuk perawatan tubuh. Salah satunya untuk masker wajah. Begini cara membuatnya. Cukup tumbuk belimbing wuluh agar semua kandungan asam keluar dan tambahkan madu. Jadi deh. Setelah wajah dibasuh air, oleskan masker belimbing wuluh secara merata ke permukaan wajah. Tunggu sebentar hingga mengering agar semua kandungan terserap pori-pori. Oh iya bolangers, belimbing wuluh memiliki senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, dan saponin yang terbukti dapat menghambat bakteri penyebab jerawat, mencerahkan kulit, dan menghilangkan flek hitam pada wajah. Pasta gigi dari buah stroberi. Tumbuk buah stroberi sampai halus, lalu tambahkan garam. Garam juga berguna untuk membersihkan gigi loh. Kandungan yodium yang tinggi pada garam berguna sebagai antibakteri yang membantu menghilangkan keasaman pada mulut. Stroberi memiliki kandungan asam malat yang tinggi, yang bermanfaat untuk mengikis dan menghilangkan noda pada gigi. Stroberi juga bisa membuat gigi menjadi lebih putih secara alami. Gak cuma itu bolangers manfaat si stroberi ini. Vitamin C dan serat pada stroberi bisa mencegah munculnya karang gigi dan gigi berlubang. Oh iya bolangers, tapi sayangnya asam pada stroberi bisa membuat lapisan email pada gigi berkurang. Jadi jangan terlalu sering memakannya ya. Cukup 2 hingga 3 kali saja dalam seminggu. Nah, gimana? Ternyata buah yang rasanya asam banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita ya bolangers. Tangkas asam. Kau dulu bolang, saya 2, 3. Hap, hap. Meleset. Ayo coba lagi. Teman, tidak hanya karapan kerbau, di Sumbawa juga ada permainan tradisional karapan ayam. Kami orang Mantar menyebutnya barapan ayam. Cara bermainnya hampir sama dengan karapan kerbau. 2 ekor ayam dikaitkan dengan noga, alat ikat berbahan rotan atau bambu dengan panjang kurang lebih 50 cm. Selanjutnya, ayam digiring menggunakan ewe sampai batang noga berhasil mengenai saka. Saka adalah tiang bambu yang sekaligus menjadi target sasaran dalam permainan ini. Juara dalam balapan ayam ditentukan oleh kemampuan joki dalam menggiring ayam sampai menabrak saka dengan waktu tercepat.
Balapan ayam biasa diperlombakan pada saat ada acara adat atau pesta panen dan festival daerah. Untuk menjaga kelestariannya, kami rutin mengadakan latihan 1 minggu sekali. Tidak hanya menguji kemampuan kami menjadi joki, tapi juga melatih kekuatan ayam dapat berlari cepat. Aida. Abnos BK, yang penting sama ingat sama ngaji nu. Anak, pesair kalau berlari ya boleh. Ajis, matam, beang, misal lu beang kalau apaan nyusun matanya kapal benar. Ya manu. Waduh, kenapa tiba-tiba Rian kabur ya? Salun satu deh, nu kale hilang tong pelaku nana. Teman, ini cerita kami, si Bolang dari kampung di atas awan. Kami tinggal di Desa Mentar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kampungku berada pada ketinggian 685 meter di atas permukaan laut. Kami adalah masyarakat asli Mentar yang tetap berpegangan pada adat dan tradisi. Selalu dekat dan menjaga kekayaan alam yang ada di sekitar. Karena kami yakin alam memberikan banyak kebaikan. Salah satunya adalah minuman tradisional yang satu ini. Kami menyebutnya air sarbat atau minuman penghangat badan. Dibuat dari campuran bahan-bahan alami yang bisa kami dapat langsung dari alam. Ada jahe, kayu manis, cengkih, buah pala, dan kayu secang. Air sarbat dibuat dengan cara klak atau merebus semua bahan pada satu wadah. Jangan lupa tambahkan juga secang untuk membuat warnanya menjadi lebih terang. Orang dulu biasa membuat minuman dengan campuran secang sebagai pengganti daun teh. Aduk terus sampai mendidih atau dalam bahasa Mentar disebut beklak. Tanpa menunggu dingin, air sarbat bisa langsung disajikan. Nyaman ke? Nyaman no? Nang kepahit ke? Nang kepahit ke nyaman nih. Seger banget. Sekali minum, seketika hangatnya langsung berasa. Kakakku bilang, air sarbat bisa menyembuhkan masuk angin, perut kembu, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Keren! Lalu nih apa lo buat balik nih? Teman, untuk menu makan siang kami hari ini, kakak sudah menyiapkan bahan dan bumbu sisok masak kelak ruku. Sudah ada sisok atau keong sawah dan beragam bumbu lain. Tapi karena kakak masih ada kesibukan, jadi kami yang akan menjadi juru masaknya. Sebelumnya, sisok akan kami rebus dulu, biar mudah memisahkan daging dengan cangkangnya. Sambil menunggu matang, Rian dan Samel akan menyiapkan bumbunya. Ada bumbu dapur yang harus dihaluskan. Dan air asam jawa untuk membuat masakan menjadi lebih segar. Setelah direbus kira-kira 30 menit, sisok sudah bisa diangkat. Jangan lupa buang kotorannya sebelum nanti dimasak bersama bumbu ya. Sisok masak kelak kuku dimasak dengan cara menumis bumbu halus. Kemudian menambahkan air asam dan daun ruku. Nah, kalau sudah mendidih, baru deh masukkan daging sisok atau keong yang sudah bersih.
Tunggu sampai masakan mengeluarkan aroma harum. Nah, setelah kurang lebih 20 menit, masakan bisa diangkat dan disajikan. Selamat makan! Ayo, siapa mau ikut coba? Aku dulu. Sepertinya aku memang punya bakat jadi chef hebat. Apalagi daging sisoknya empuk banget. Top deh. Beri ngaji ke Tono. Cara dengan apa kalau kejar dulu? Ya mau. Teman, buah bokar ini kami ambil tidak untuk dimakan. Orang dulu biasa memanfaatkan kulit buah tanaman pagar ini untuk membuat gayung dan ember. Tapi kali ini kami akan menggunakannya untuk alat cetakan kue. Teman, kami sedang membuat cetakan kue urai dari kulit buah bokar. Caranya dengan membelah bokar menjadi dua, atau istilah kami tepuk dua. Selanjutnya, buang dan bersihkan isi buah bokar sampai tersisa kulitnya saja. Kulit bokar yang sudah bersih, kemudian kami lubangi menggunakan bor. Kami menyebutnya jarah, yaitu alat bor tradisional yang biasa digunakan dalam dunia pertukangan. Buat antara 9 sampai 12 lubang dengan ukuran sama besar. Jangan lupa pasang gagang dari kayu dan ikat dengan kuat. Sambil menunggu kami membuat cetakan, kakak dan bibiku sudah membuat adonan kue urai. Adonan dibuat dari campuran tepung beras dan gula pasir. Alat dan bahan sudah siap. Sekarang saatnya kami membuat kue urai. Teman, kue urai dimatangkan dengan cara digoreng atau seru. Adonan yang keluar dari cetakan kulit bokar membentuk banyak helai yang panjang. Selanjutnya akan matang dan mengering setelah beberapa saat digoreng. Terakhir, lipat dan gulung sampai berbentuk rapi. Gimana teman? Unik kan cara membuatnya? Nah, ini kue urai yang sudah matang. Salah satu jajanan tradisional dari Desa Mantar. Selamat makan. Duh. Asli, ini tuh enak banget. Kuenya gurih dan manis, tapi tidak kemanisan. Pas banget. Satu saja makan pasti kurang. Maunya nambah terus. Nya kira melakukan mereka, melakukan merari. Dari mau kanan kiri jurang. Manim tuanot biaya peluk bertemu lampa. Melakukan merari ya. Terus belari aku. Terus belari ya. Kamu ketawa apa lah aku ngaji aku. Kamu tuh apa? Semangat Rian, kamu pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Guru lema matak guru matak sana guru. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, harus kebenaran. Syukurlah, Rian sudah berhasil membuktikan kesungguhannya untuk belajar.
Karena dengan niat dan tekad yang besar, jalan untuk menggapai cita-cita akan semakin terbuka lebar. Teman, sampai di sini dulu cerita kami dari Monster. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.